Dan terima kasih juga untuk tuan rumah sudah meminjamkan ini ruang tamunya untuk berbagi konsep kesehatan. Mungkin yang tadinya kita tidak tahu apa-apa saja yang masuk dalam tubuh kita yang menjadi pengganggu atau penghalangnya kita sehingga kita biasa rentan kena sakit. Yang tidak secara sengaja kita konsumsi. Nah, di sini saya meminta waktunya sedikit untuk menjelaskan konsep kesehatannya. Apa yang menjadi pengganggu dalam tubuh kita ada di sini. Kesehatan adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Apa yang dibilang rohani? Rohani itu ya kalau yang ibu rumah tangga kan yang sudah dilengkapi batinnya sama keluarga. Kan ini juga serta sosial ekonominya. Ini yang sangat berpengaruh besar di dalam hidup kita, ekonominya kita. Apalagi kalau tidak ada uang, pasti sakit kepala. Itu kan jadi gejalanya kita bisa sakit karena memikirkan tidak ada uang kita ini gimana nih ini, pasti pusing nih. Nah, penyakit juga itu. Di sini saya jelaskan sedikit tentang faktor pengaruh kesehatan manusia. Jadi ternyata ada 6 faktor pengaruh kesehatan manusia yang tanpa kita sadari yang kita alami setiap hari. Ada di sini contohnya udara. Udara ini yang secara sengaja dan tidak sengaja kita hirup, ada debu setiap hari, apalagi di sini ada pabrik, limbahnya itu sangat berbahaya masuk ke dalam paru-paru kita. Walaupun tidak secara langsung kita tidak sadari kalau limbahnya itu sangat berbahaya untuk paru-paru kita. Kan karena juga itu limbahnya pabrik kan benar tercemar sekali. Ini berbau sekali. Tanpa kita sadari, walaupun kita tidak lihat, dia sudah masuk dalam paru-parunya kita karena kita sudah cium. Apalagi air, ada 2 di sini air. Air di sini kan mengandung zat kapur yang tinggi sekali malah kapurnya itu. Itu kan kalau kita masak pasti ada putih-putihnya. Nah, itu mengandung zat kapur yang tinggi. Dan itu kita tidak sadar, kita pakai cuci beras, kita pakai masak, pakai mandi. Ini bahkan yang masuk dalam tubuhnya kita itu kan mengandung toksin yang sangat berbahaya. Ada di sini makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman ini tidak bisa kita hindari. Contohnya makanan yang siap saji, minuman yang berwarna, kita tidak bisa hindari sekarang. Ada juga keseimbangan emosinya. Ini yang tidak bisa sama sekali yang kita hindari. Kita marah-marah, harus marah, sakit kepala nih. Ini olahraga yang teratur. Olahraga ini kan tidak bisa nih sekarang kita lari-lari tiap pagi, sore, enggak. Jadi olahraga yang teratur itu sangat penting sebenarnya. Paling olahraga kita itu mencuci, menyapu tiap pagi supaya keluar keringat. Itu bisa jadi olahraga yang bisa digunakan. Istirahat yang cukup. Biasanya kalau malam kita itu tidurnya jam berapa? Jam 9 lah. Ini karena anjuran dari dokter memang itu tidurnya itu minimal jam 9 atau jam 10 karena yang tidak pernah istirahat dalam tubuh kita itu adalah jantung. Jadi kalau kita lembur sampai tengah malam atau bahkan sampai pagi, jantung kita itu yang lembur kasihan tuh, tidak pernah beristirahat dia. Jadi dia berdetak terus. Bayangkan kalau 2 kali 24 jam dia berdetak terus, makanya orang langsung bisa serangan jantung. Ada di sini 5 sumber utama racun. Nah, ini yang tanpa kita sadari kita konsumsi. Ini contohnya itu tadi udara tercemar atau polusi udara. Itu kan tanpa kita sadari itu kan racun yang tidak terlihat, tetapi masuk dalam tubuh kita. Ini air yang tercemar bahan kimia. Nah, ini buah-buahan yang kita beli di luar SP2 itu kan masih segar semua. Itu kan dia mengandung kisah kimia yang tinggi. Sayur-sayuran kalau kita pergi belanja di pasar itu pilih yang bolong-bolong atau yang mulus. Pasti kita pilih yang mulus. Iya. Kenapa? Karena kita sayang keluarga. Karena kita ingin memberikan kesehatan untuk keluarga, tapi tanpa kita sadari ternyata yang mulus itu belum tentu bagus karena ulat saja tidak mau dekat dengan yang mulus-mulus.
Dan ternyata yang mulus itu mengandung zat kimia yang sangat tinggi tanpa kita sadari. Makanya sekarang banyak sakit kita, sudah asam urat, kolesterol, karena apa? Dari makanan sih. Apalagi yang siap saji seperti Indomie. Indomie itu kan mengandung zat lilin yang tinggi. Dia itu paling susah dicerna. Paling kalau kita makan pagi 4 hari baru bisa dicerna. Apalagi kalau kita makan 3 kali sehari, tambah susah nih. Dan ini obat-obatan, bahan pengawet dan zat pewarna makanan. Seperti kalau sakit kepala, obat-obat apa biasa kita minum? Paracetamol. Itu tuh bagus untuk kepala, tapi mungkin ginjalnya kita tidak bagus, tidak bisa dia terima, jantungnya kita. Jadi itu cuma satu saja yang menerima, cuma kepala, tapi yang lainnya tidak bisa diterima. Ini zat pewarna makanan ini. Contohnya kan kalau kita bikin kue pasti ada pewarnanya, dan itu kan mengandung zat kimia yang sangat tinggi tanpa kita sadari, kita sendiri yang konsumsi. Di sini daging hewan yang dicemari dengan zat kimia. Nah, ini daging ini yang mungkin jarang kita makan, tapi sekali makan biasa jadi penyakit. Contohnya itu ayam potong kan paling 29 hari dia sudah bisa dipanen. Karena apa? Dia disuntik bahan kimia yang sangat tinggi. Bedakan dengan ayam kampung kan paling 6 bulan atau 1 tahun baru bisa dipanen. Sedangkan ayam potong ini cepat dia. Karena apa? Dia disuntik zat kimia yang sangat tinggi. Lalu kita konsumsi. Kira-kira itu bahan kimianya kemana? Pasti masuk ke dalam tubuh kita. Makanya biasa kita kolesterolnya naik habis makan daging itu. Apalagi diolahnya pakai bahan-bahan yang mengandung zat kimia juga. Apalagi kalau dicucinya tidak bersih. Dan masuk lagi ini yang sangat berbahaya. Stroke dan jantung koroner 80% penyebab kematian di Indonesia atau di dunia ini. Karena apa? Kalau orang kan biasa langsung kaget wafat. Karena apa? Ya, ini dia contohnya. Ini contoh pembuluh darahnya kita ini. Ini contoh pembuluh darah. Ini kalau masih bayi. Ini belum ada yang menempel karena dia kan belum makan. Kalau masih bayi itu belum makan makanan, masih ASI. Ini ya masih bersih pembuluh darahnya. Kalau ini sudah 17 tahun ke atas, dia sudah mulai melengket pembuluh darah ini. Ini bahan kimia atau lemak yang menempel di pembuluh darahnya kita ini. Yang tanpa kita sadari kita makan. Nah ini kalau sudah 50 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, ini bayangkan ibu, ini kalau sudah banyak menempel di pembuluh darahnya kita, makanya biasa tersumbat pembuluh darahnya kita. Karena ternyata pembuluh darahnya kita itu sangat tipis, lebih tipis daripada rambut. Bayangkan, tipisnya ini rambut lebih tipis dari pembuluh darahnya kita. Jadi kalau dia sedikit saja kayak selang itu tuh, tidak usah terlalu jauh kita ambil contoh, selang saja kalau 1 tahun kita pakai, dia berlumut, biasa tersumbat air, tidak lancar nih jalan. Karena apa? Dia tidak pernah dibersihkan. Sama juga pembuluh darahnya kita kalau tidak pernah dicuci, karena sudah banyak toksin yang masuk di dalam tubuhnya kita tidak pernah cuci. Kita anggap dirinya kita ini sehat, padahal tubuhnya kita tidak sehat. Contohnya seperti motor. Kalau motor kita kira-kira kita tidak ganti olinya, kira-kira bagaimana kanci. Apalagi kita manusia, kalau kita tidak pernah bensin di dalam tubuhnya kita membersihkan itu berbahaya. Dan ini yang saya bilang tadi, omega kuat. Nah dia ini minyak ikan salmon. Dia ini DH3-nya saja tinggi. Karena dia ini bagus untuk pembuluh darah, jantung. Jadi banyak manfaatnya. Iya, bukan orang sakit saja yang bisa konsumsi produknya kita ini. Orang sehat aja bisa. Nah, ini yang paling penting. Jadi ada konsepnya kita di Keling, solusi konsep kesehatan Keling. Jadi ternyata ada 3 konsepnya, itu ZBA, cleansing, balancing, dan activity. Nah, yang seperti tadi saya bilang tuh, cleansing itu membersihkan toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Bayangkan yang makanan yang tadi kita makan sudah bertahun-tahun, berapa minggu? Bayangkan sudah 50 tahun kita konsumsi makanan, tidak pernah kita bersihkan. Di dalam tubuhnya kita itu sudah banyak yang menempel zat kimia atau lemak. Makanya sekarang memang kalau masih muda belum terlalu dirasakan, nanti kalau sudah lanjut usia seperti kita. Iya.
Jadi di dalam ususnya kita itu seperti di motor, kalau tidak pernah diganti olinya, tidak pernah dibersihkan, kotor juga seperti di ususnya kita. Jadi ususnya kita itu rentang sekali, makanya biasa udah orang usus buntu karena apa? Sudah kotor, ususnya sudah banyak yang melengket, flek-flek atau lemak dalam ususnya kita. Apalagi yang menyaring makanan itu adalah ginjal. Makanya dulu itu orang bilang, kenapa sakit ginjal? Diangkat ginjalnya karena apa? Sudah banyak toksin yang masuk. Nah di sini dia itu cleansing ini masuknya klorofil. Jadi klorofil dia itu membersihkan toksin yang ada di dalam tubuh kita yang sudah lama menumpuk, sudah bertahun-tahun malah menumpuk di dalam tubuh kita. Makanya kenapa sekarang banyak penyakit, karena apa? Makanan yang kita konsumsi sudah lama menempel di dalam pembuluh darahnya kita. Iya. Nah, masuk lagi balancing. Balancing ini mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh. Masuknya ini Bu, omega square. Dia ini bagus sekali untuk nutrisi dalam tubuh. Jadi sekarang kan kita tidak mungkin makan 4 sehat 5 sempurna. Tidak, paling kita makan yang ada. Apalagi telur itu kan dulu beda, kita makan sayur ada dagingnya, sudah lengkap nutrisinya, buah-buahan. Dan ternyata buah-buahan itu biasa orang bangga usai makan buah-buahan, tapi ternyata buah-buahan itu sudah disuntik zat kimia yang tinggi. Dan ini bagus sekali untuk balancing. Balancing itu bagus untuk mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh. Ada juga activity itu mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi dalam tubuh. Jadi ini bagus juga untuk mensuplai dalam tubuh kita supaya itu, ini kan sudah ada pembersihnya. Jadi dia ini kalau dia sudah bersihkan di dalam tubuhnya kita, dia mudah bekerja untuk mensuplai nutrisi di dalam tubuh. Jadi selama ini ada keluhannya kita asam urat apa? Karena apa? Sudah banyak yang menumpuk toksin dalam tubuh kita. Sudah banyak sekali, malah sudah bertahun-tahun. Apalagi yang merokok, pasti yang merokok itu beda. Paru-parunya itu kalau bisa di-roasting itu sudah hitam, karena kan suka rokok. Dan di sini juga bagus untuk yang merokok, bagus dia membunuh antibiotiknya rokok. Iya, ini dikasih masuk saja ini di dalam dosnya itu rokok 1 batang saja mati dia, tidak ada rasanya, mati dia antibiotiknya. Jadi di sini tanpa kita sadari kan ternyata selama ini kita konsumsi makanan yang mengandung zat kimia. Nah ini dia macam-macam produk nih, banyak nih produknya keling itu banyak, mulai dari pupuknya ada, pupuk untuk tanaman ada. Jadi tidak usah kita bilang pupuk yang mengandung, pupuk saja ada zat kimianya Ibu. Seperti tadi yang dijelaskan oleh pelatih saya, nah itu dia pupuknya. Dan di sini banyak dia produknya, pakai kolesterol ada, asam urat ada, gejala ginjal ada, mata ada, semuanya di dalam tubuh kita itu ada semua. Ada semua. Tapi yang terutama itu ini pembersih dulu. Jadi yang lainnya produknya itu bisa bekerja maksimal kalau tubuh kita sudah bersih. Iya. Jadi selama ini kita minum obat apa semua, itu kan seperti tadi kita bilang cuman peredah saja, bukan menyembuhkan. Jadi mungkin sekian informasi dari saya, mudah-mudahan ada yang bermanfaat untuk kita. Dan ada juga pelatih saya di sini, alhamdulillah dia yang lebih lama dan lebih tahu lagi manfaat dari produknya kita. Dia pelatih saya, pelatih hebat kami semua. Dia sudah sangat lama di klinik. Mungkin saya persilahkan Pak Asrianto. Aplaus. Ibu kenal Bu Rina? Kenal karena sepupu. Oh, sepupu. Bayangkan Bu, bahasa dokter Rina yang bawa, Ini ya kan? Karena Keling ini ada kuliah kedokterannya, kan? Bayangkan, nggak perlu kuliah ke dokter mahal-mahal, kan? Bisa. Kalau Keling kita bisa. Ayo pasti. Luar biasa dia Bu. Insya Allah. Jadi, luar biasa kami menyimak tadi Bu. Ya, memang kebetulan Bu Rina juga Ilmunya. salah satu mitra kami
yang pembelajar Bu. Insya Allah bisa berkembang ke depannya.